Oke, hai semuanya, balik lagi sama gue Kyura. Di video kali ini kita akan belajar menggunakan conditional formatting. Oke, sebelumnya di sini gue udah siapin database-nya, yaitu data tentang orderan. Oke, di sini sebelumnya gue saranin kalian ubah dulu nih data kalian menjadi tabel dengan cara kalian seleksi atau blok datanya, kemudian pilih insert dan pilih table, atau kalian juga bisa gunakan di menu home ini adalah format as table. Nah, di sini kalian bisa langsung gunakan beberapa stylenya yang sudah disediakan. Sini gue bakal yang biasa aja nih. Oke. Nah, di sini jika kalian mempunyai header atau judul pada kolom, kalian harus mencentang di bagian my table has headers. Oke. Nah, seperti ini. Buat kalian yang belum tahu mengenai manfaat-manfaat dari format as table ini, kalian bisa tonton dulu di video gue yang berjudul manfaat format as table. Oke, sini gue bakal siapin dulu datanya. Nah, seperti ini. Lanjut aja, kita masuk ke conditional formattingnya. Nah, di sini banyak beberapa fitur yang sudah disediakan oleh conditional formatting. Yang pertama kita bahas dulu highlight cell rules. Ada beberapa tools lainnya, yaitu greater than, less than, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja praktekkan atau cobain ya. Langsung aja kita eksekusi nih di bagian kolom Januari. Kenapa gue nantinya bakalan beda-beda ngasih lihatnya supaya kalian bisa mudah untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing fungsinya. Oke, di sini kan tadi gue udah buat menjadi tabel ya teman-teman. Nah, di sini kalau kalian klik di atas sel headernya nih, mouse-nya akan berubah menjadi panah seperti ini. Nah, ini fungsinya itu untuk menyeleksi atau ngeblok kolom sampai data terakhir. Nah, misalkan gua klik ya sekali aja, nah seperti ini, dengan cepat ia langsung terseleksi hingga bawah sini. Jadi teman-teman nggak usah capek-capek ngeblok, ditarik, geser, tarik terus. Oke, langsung aja kita klik. Nah, sudah terseleksi. Kemudian pilih conditional formatting. Nah, di sini kita awali dulu dengan greater than atau yang artinya lebih dari. Nah, di sini gue mau lihat angka yang lebih dari 50.000 misalkan. Di sini kita masukkan 50.000. Tidak perlu pakai titik ya teman-teman, langsung aja. Nah, di bagian kanannya di sini kita bisa gunakan beberapa style untuk membedakannya. Nah, di sini ada light red fill with dark red text. Nah, hasilnya itu seperti yang di sini sebelah kanan. Oke. Nah, teman-teman juga bisa gunakan custom format untuk merubahnya sesuai keinginan. Di sini gue bakal jelasin yang lebih simple aja. Oke, next. Kita klik OK. Nah, secara otomatis kita tahu nih mana aja sel yang isinya itu di atas 50.000. Nih, di sini, kemudian di sini, dan sudah, ternyata hanya 2 sel ya teman-teman. Oke, next. Di sini kita bakal gunakan yang less than. Oke, kita blok dulu. Nah, jika sudah, kita masukkan conditional formattingnya yaitu less than atau di bawah dari. Nah, di sini gue mau lihat nih orderan bulan Februari yang di bawah dari 1000 misalkan teman-teman. 1000. Yang mana aja nih yang di bawah 1000 ya teman-teman. Di sini gue gunain yang yellow fill with dark yellow text. Oke. Kita langsung oke aja. Nah, langsung kan teman-teman di sini muncul nih
yang di bawah 1000 nih. Nah, misalkan tiba-tiba ada perubahan di sini, misalkan jadinya 2000 nih teman-teman. Sorry, tadi kan kita di bawah 1000 ya, misalkan berubah menjadi 300, berarti kan di bawah 1000 nih teman-teman. Nah, otomatis dia berubah nih karena dia di bawah 1000. Oke, kita undo aja. Nah, seperti itu teman-teman. Next ke format kondisi yang berikutnya, yaitu between, yang artinya di antara. Nah, kalau misalkan di antara berarti ada dua ketentuan nih, atau dua syarat ya, di sini dan di sini. Di sini gue bakal cari yang di atas 1000 ya teman-teman, di atas 1000, yaitu antara 1000 dan 5000. Oke, kita pakai yang green. Nah, berarti yang di antara 1000 sampai 5000 ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya teman-teman. Ini yang angka-angka di antara dari 1000 sampai 5000. Oke, next di kolom total kita gunakan yang equal to ya teman-teman, atau sama dengan. Di sini kita harus cari yang benar-benar sama nih teman-teman. Kalau misalkan nggak ada yang sama, nanti dia tidak ada yang berubah. Jadi di sini gue bakal lihat salah satu angkanya aja supaya bisa terlihat perbedaannya. 32272. Misalkan gue mau mencari yang nilainya segini. Oke, di sini pilih yang ini misalkan. Oke, nah yang angka yang tadi kita cari atau angka yang udah kita tentuin langsung berubah menjadi fill colornya itu warna merah atau pink ya, merah muda atau pink. Nah, ternyata hanya satu nih teman-teman. Oke, gampang banget kan, dan sangat membantu kita dalam mengolah data. Oke, next di sini ada yang berikutnya yaitu text date contents, yang artinya sebuah teks tertentu, seperti itulah ya teman-teman. Jadi kita akan membedakan suatu teks tertentu, berarti kita menggunakannya teks. Nah, di sini gue bakal gunakan kolom kategori. Oke, kita jangan lupa di blok. Nah, kemudian kita pilih conditional formatting yang text date contents. Nah, setelah muncul menu dialognya, kita bisa pilih nih kata apa yang mau kita tentuin. Misalkan masker nih teman-teman, karena sekarang kan lagi zaman ya teman-teman. Oke, di sini gue bakal nunjukin ke kalian bagian custom format ya. Nah, di sini ada menu dialog format cell. Oke, kalian bisa gunakan yang menu font dan fill untuk membedakan hurufnya. Di sini fontnya gue bakal gunain warna hitam mungkin teman-teman. Putih aja deh, teksnya putih. Kemudian warna dasarnya itu hitam. Nah, seperti ini langsung di oke aja. Kemudian oke lagi. Nah, secara otomatis yang kata tadi kita cari tuh yang udah ditentukan, dia langsung mengikuti conditional formattingnya, yaitu teksnya warna putih dan fill colornya warna hitam. Seperti ini teman-teman. Jadi lebih menonjol gitu ya teman-teman. Jadi kata-kata yang mungkin kalian bisa gunakan untuk mencari kata-kata penting. Oke, next di sini ada yang berikutnya yaitu a date occurring. Nah, di sini itu kita menggunakan kolom deposit date. Deposit date itu adalah tanggal setor atau penyetorannya tanggal berapa. Oke. Nah, di sini kalian bisa blok dulu seperti biasanya, kemudian pilih a date occurring. Nah, teman-teman harus tahu di sini itu menggunakan real time ya. Jadi sesuai yang udah di setting di laptop teman-teman.
yaitu ada yesterday, today, tomorrow, dan lain-lain. Misalkan gue mau cari yang sekarang kan bulan Mei, gue mau cari yang bulan Juni, berarti kan next month ya. Oke, langsung oke aja. Nah, di sini kita bakal lihat yang mana yang bulan Juni. Nah, ternyata di sini di paling terakhir ada bulan Juni. Oke, kita lihat lagi format apa lagi yang akan kita. Nah, yang terakhir yaitu duplicate value. Nah, di sini biasanya orang menggunakannya untuk mencari data-data duplikat atau data-data yang muncul 2 kali atau lebih ya teman-teman. Gue biasanya gunain ini tuh buat ngecek tim event gue pada saat mencari data customer. Nah, di situ kita bisa lihat data mana yang sama. Kan kalau misalkan customer itu nggak mungkin sama ya, misalkan di bagian nomor handphone. Nah, itu gue biasanya gunakan conditional formatting yang duplicate value. Oke, di sini misalkan gue mau cari apa ya, di sini tuh kalau bagian kolom ini nggak bisa. Coba kita copy yang Januari sini untuk menunjukkan ke kalian aja ya. Nah, di kolom ini gue bakal hapus dulu conditional formatting yang sudah tersedia, yaitu dengan milih clear rules. Nah, kemudian clear rules from selected cell. Nah, di sini langsung hilang. Oke, kita gunakan, jangan lupa di blok dulu ya teman-teman. Oke, masuk ke duplicate value. Nah, sepertinya teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih mana angka-angka yang sama. Nah, 632, di sini 632, kemudian 3995, 9887 nih sama ini. Jadi kalian bisa langsung cari pasangannya ya teman-teman. Oke, kita next ke fitur selanjutnya, yaitu top or bottom rules. Oke, di sini gue mau rapihin dulu datanya ya teman-teman. Dengan cara gue akan menghilangkan semua conditional formatting yang sudah tadi kita buat. Oke teman-teman, di sini gue udah mengembalikan seperti semula datanya dengan tanpa adanya conditional formatting yang aktif. Oke, langsung aja kita lihat di sini top or bottom rules. Yang pertama top 10 items, yaitu 10 yang paling top, yang paling bagus dari beberapa item. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan di bagian total kita akan lihat nih penjualan yang mana yang paling besar. Nah, kita juga bukan hanya bisa 10 item nih teman-teman. Di sini kita bisa pilih mau berapa. Misalkan 15 atau 5 nih teman-teman. Kita bisa ubah ya teman-teman. Kemudian langsung oke aja. Nah, di sini yang berwarna merah ini dia adalah 5 terbesar dari seluruh total yang ada di sini. Oke, jadi kita bisa lihat nih yang paling besar yang mana nih, 5. Oke, selanjutnya di bagian kolom March kita akan gunakan conditional formatting yang berikutnya, yaitu top 10%. Misalkan dari beberapa data ini 10% dari data itu yang mana nih yang paling bagus. Misalkan ada 100 data, berarti 10%-nya kan 10 data yang akan muncul. Kalau ini kita mempunyai 71 data, 71 sel. Oke,
Jadi 10% dari 71 yaitu kurang lebih adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang akan muncul yaitu 7 ya teman-teman. 7 angka tertinggi atau terbagus. Ya. Oke, next di kolom Februari. Jangan lupa untuk menyeleksi kolomnya dengan benar. Ya, kalau misalkan salah, dia akan menyeleksi sampai bawah seperti ini. Oke. Nah, next. Bottom 10 items. Nah, bottom 10 items ini kebalikan dari top 10 items. Sama ya, berarti dia 10 terkecil. Oke, jadi kita gunakan di bagian total aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Bottom top 10. Misalkan gue maunya bottom 5 bottom 5 item. Oke. Nah, di sini pakainya yellow. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat nih 5 yang paling kecil dan 5 yang paling besar. Nah, ternyata satu nyempil di sini ya teman-teman. Oke, next di bagian yang persen kita gunakan kolom March, bottom 10%. Nah, kita kan gunakannya tadi 10% teman-teman, jadi di sini gue bakal gunakan yang 10% juga, tapi yang paling kecil. Oke. Nah, dia akan muncul nih. Nah, seperti ini. Oke, yang berikutnya kita gunakan kolom Februari. Nah, yaitu above average atau di atas rata-rata. Nah, di sini kita tidak bisa memilih mau berapa sel yang dimunculkan karena Excel akan menghitungnya secara otomatis. Oke, di sini kita bisa atur sendiri. Nah, yang terakhir di kolom Januari kita akan menggunakan below average atau di bawah rata-rata. Sama seperti tadi, kita tidak bisa memilih berapa sel yang mau kita munculkan karena Excel akan menghitungnya dengan sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, sangat membantu banget kan ya? Oke teman-teman, kita next aja yuk ke conditional formatting lainnya, yaitu yang ketiga, data bars. Di sini gue mau bersihin dulu beberapa conditional formatting yang sudah kita gunakan tadi. Klik di sel mana aja. Kalau kalian mau menghapus dengan seluruhnya, kalian bisa pilih clear rules, kemudian clear rules from entire sheet, berarti satu sheet akan terhapus rules si conditional formattingnya. Nah, seperti ini teman-teman, langsung hilang ya teman-teman. Oke, next di bagian total, gue mau gunakan data bars. Di sini ada gradient fill dan solid fill. Bedanya apa? Kalian bisa lihat sendiri kalau gradient itu ya warnanya tuh campuran ya teman-teman, kayak misalkan dari bagian kiri ke kanan itu kiri tua terus kanannya lebih muda gitu ya teman-teman. Kita coba aja yang warna biru. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kalian lihat nih di sini dia penuh, itu artinya sel ini adalah data yang paling besar angkanya. Oke, nah di sini kita bisa lihat perbedaannya. Di sini dia berarti setengahnya ya teman-teman. Nah, kalau yang ini nih, yang kecil-kecil gini berarti dia sangat rendah. Oke, next ya. Di bagian color scale. Kita pindah aja ke kolom March. Nah, di sini color scale.
Color scale itu masih sama teman-teman, cuman bedanya dia semuanya berwarna. Yang membedakan adalah di sini, di yang pertama, di option pertama ada paling atas warna hijau, yang artinya angka paling besar. Nah, yang paling bawah ini merah, itu artinya angkanya paling kecil. Nah, di sebelahnya dia terbalik teman-teman, yang merah paling besar, hijau paling kecil. Jadi ini tergantung teman-teman aja ya, mau pakainya yang mana. Oke, di sini banyak beberapa optionnya. Gue bakal gunakan yang paling awal aja. Oke, seperti ini. Nah, ini berarti merah, nilainya kecil ya teman-teman. Seperti itu teman-teman, sangat membantu banget ya teman-teman. Next yuk ke kolom Februari. Nah, di sini ada icon set. Icon set itu masih sama kayak tadi, cuman dia menggunakan icon atau simbol nih teman-teman. Ada yang seperti panah berwarna merah, kuning, hijau, kemudian ada yang seperti lampu lalu lintas, terus simbol ini, dan banyak lagi nih teman-teman. Teman-teman bisa gunakan sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini gue bakal gunakan yang seperti lampu lalu lintas aja nih. Yang hijau ini, warna hijau ini paling besar angkanya, kemudian kuning ini sedang atau di tengah-tengah, yang merah ini yang paling kecil nilainya. Kita coba aja yuk. Nah, seperti ini teman-teman. Sama kan sama yang di sini teman-teman. Tuh, ini paling kecil, ini sedang, ini di atas, sedang, paling kecil. Seperti itu teman-teman. Oke, next kita lihat ada apa lagi. Nah, ternyata beberapa fitur atau tools yang disediakan oleh conditional formatting sudah kita pelajari semuanya. Nah, di sini ada new rule, clear rules, dan manage rules. Fungsinya apa sih? Kalau new rule itu membuat rule atau ini seperti yang tadi kita sudah lakukan dengan manual. Oke. Nah, kalau clear rule dia menghapus semua atau menghapus sel-sel yang dipilih, satu sheet atau dari table tertentu. Sesuai kebutuhan kalian aja ya teman-teman. Nah, kalau yang terakhir nih, manage rules, itu artinya kita ingin mengatur nih. Misalkan tadi ada kesalahan misalkan di kolom Februari nih, gue mau ubah. Oke, di sini. Nah, di sini kita bisa ubah nih warnanya. Maunya warna apa? Misalkan yang solid, yang terang, cerah. Oke, di sini. Nah, misalkan seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa mengaturnya tanpa membuat ulang. Oke. Mudah banget kan teman-teman? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Silahkan dicoba sendiri-sendiri. See you next video. Bye-bye.